Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayuma Digita Faluvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah Administrasi Sistem Jaringan, yaitu pada praktikal ini kita diminta untuk menginstal dan juga mengkonfigurasi Linux server berbasis Ubuntu, yang dimana kita menggunakan Apache 2 sebagai web server, MariaDB sebagai database server, PHP sebagai bahasa pemrogramannya, serta penambahan layanan FTP dan juga SSH untuk mempermudah transfer file dan remote server. Nah, nantinya hasil akhir dari praktikal ini adalah server yang siap digunakan untuk menjalankan WordPress sebagai content management system yang dapat diakses melalui browser, seperti itu. Nah, jadi di sini langsung saja kita masuk ke VirtualBox-nya. Nah, seperti ini. Di sini, jika kita ingin membuat virtual yang baru, caranya di sini kita bisa klik new, lalu kita beri nama, dan di sini pada ISO image-nya kita bisa pilih yang Ubuntu, lalu ini type-nya Linux, lalu subtype-nya Ubuntu. Ini bisa langsung kita finish saja. Karena di sini saya sudah membuat virtualnya, jadi ini bisa langsung kita running saja ya. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, karena di sini saya sebelumnya sudah menginstal SSH, FTP, MariaDB, dan Apache, jadi nanti saya akan hanya memberitahu perintah-perintahnya saja. Nah, jadi jika kita running VirtualBox-nya, maka kita diminta untuk memasukkan username dan juga password nantinya untuk login. Di sini username-nya adalah Sayu dan password-nya TRI123. Nah, seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Bisa kita lihat. Oke, selanjutnya di sini saya sebelumnya sudah menginstal Ubuntu, SSH, MariaDB, Apache 2, Web FTP server, dan juga WordPress. Tapi di sini saya akan memberitahu perintah-perintah apa saja yang digunakan untuk menginstal tersebut. Yang pertama yaitu untuk menjalankan update dan juga upgrade sistem pada Ubuntu, kita menggunakan perintah sudo apt update tanda dan sudo apt upgrade -y. Setelah itu untuk install web server atau Apache 2, di sini kita menggunakan perintah sudo apt install Apache 2 -y. Selanjutnya untuk install database server atau MariaDB, di sini kita menggunakan perintah apt install MariaDB server. Selanjutnya, jika ingin mengamankan instalasi database-nya, kita menggunakan perintah MariaDB _secure installation. Dan jika ingin login ke MariaDB-nya, kita menggunakan perintah MariaDB -u root -p. Selanjutnya untuk instalasi FTP, di sini kita menggunakan perintah apt min get install fsftpd. Untuk mengedit konfigurasinya, kita menggunakan perintah nano. Selanjutnya, untuk menyimpan konfigurasi dari start service-nya, itu menggunakan perintah service vsftpd restart. Selanjutnya, untuk instalasi SSH, kita menggunakan perintah apt install open ssh min server.
Dan untuk remote server dari klien itu kita bisa menggunakan Bitwise dan juga bisa menggunakan PuTTY. Nanti saya akan coba contohkan untuk penggunaan dari PuTTY dan juga Bitwise. Selanjutnya untuk instalasi PHP itu kita menggunakan perintah apt install PHP. Untuk instalasi PHP MyAdmin kita menggunakan perintah apt install PHP MyAdmin. Oke, di sini untuk melihat apakah benar SSH, FTP, Apache itu sudah saya install atau belum. Di sini kita bisa cek untuk SSH itu kita bisa cek di PuTTY. Jadi kita coba login di PuTTY. Kita ke PuTTY. Ini PuTTY. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Sebelumnya kita akan coba cek IP kita terlebih dahulu. Di sini kita enter, kita sudoku, lalu masukin passwordnya. Nah, di sini kita bisa ketik perintah IPA. Oke, di sini muncul IP kita 192.168.43.108. Jadi kita bisa ke PuTTY. Nah, di sini IP-nya kita ketik 192.168.43.108. Portnya 22 karena SSH. Di sini kita open. Nah, maka di sini akan diminta untuk login. Kita masukin sayu, passwordnya. Oke, ini sudah berhasil login, yang dimana SSH sudah terinstall dan juga terkonfigurasi dengan benar. Selanjutnya kita coba untuk cek pada FTP. Di sini kita untuk melihat FTP kita bisa menggunakan FileZilla, tetapi di sini juga kita bisa gunakan perintah systemctl status vs ftpd. Nah, ini bisa kita lihat bahwa statusnya aktif atau running. Kita juga bisa cek di FileZilla. Oke, kita ke FileZilla. Di sini kita masukin IP-nya 192.168.43.108. Lalu username-nya di sini sayu. Password-nya TRI. Lalu port-nya di sini kita menggunakan port 22. Kita klik ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa statusnya sukses, yang artinya FTP-nya sudah bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya kita coba untuk cek Apache. Di sini kita ke Chrome. Untuk Apache, di sini kita cukup ketikkan IP kita saja. 192.168.43.108. Nah, maka akan muncul seperti ini tampilannya. Apache 2 default page, yang dimana di sini sudah saya edit namanya menjadi nama saya. Selanjutnya kita coba untuk PHP. Untuk Apache juga kita bisa coba cek di terminal sini ya. Systemctl status Apache 2. Nah, statusnya aktif atau running. Setelah itu kita coba untuk PHP dan juga kita coba untuk PHP MyAdmin. Di sini perintahnya kita ketik IP kita 43108/php MyAdmin. Kita tunggu. Nah, di sini kita diminta untuk login dulu. Username-nya yaitu root dan password-nya di sini TRI123. Kita login. Nah, maka tampilannya jika kita login pada PHP seperti ini. PHP MyAdmin. Selanjutnya kita juga
akan coba cek untuk MariaDB. Sini kita bisa menggunakan terminal sini, sistem CTL status MariaDB. Nah, statusnya aktif juga atau running. Kita bisa coba tes juga di putih. Di sini kita masuk dulu ke sudosu, lalu masukin passwordnya tr123. Perintah untuk login ke MariaDB itu adalah mysql -u root -p. Sini masukin passwordnya lagi. Sini kita ketik perintah show database -2. Nah, maka akan muncul seperti ini. Di sini bisa kita lihat ada Gita, ada Sayu juga. Ini database yang lama. Yang baru adalah database-nya Gita. Ini sudah MariaDB, bisa kita lihat database-nya ini. Setelah itu, selanjutnya adalah kita akan coba untuk download WordPress. Di sini kita akan menggunakan WordPress dan juga Bitwise. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu WordPress dan apa sih itu Bitwise. Jadi untuk Bitwise itu kegunaannya untuk meremote atau login ke server via SSH. Ini Bitwise ini sama saja seperti putih sebenarnya. Tapi jika di putih itu hanya muncul terminal SSH. Sedangkan di Bitwise itu tidak hanya SSH. Di Bitwise juga bisa digunakan untuk transfer file dengan SFTP, lalu bisa untuk tunneling port forwarding, bisa SSH key management, session management, dan ini tuh sebenarnya sama saja kayak putih. Cuman bedanya seperti tadi yang saya bilang, kalau putih itu cuman ada terminal untuk SSH aja. Sedangkan ini enggak gitu. Ini lebih kompleks lah. Selanjutnya untuk WordPress, apa sih WordPress itu? Jadi WordPress itu kayak alat atau semacam website, tapi kita nggak harus jago ngoding. Jadi kita tinggal install, lalu pilih tampilan atau temanya, terus tambah fitur gitu, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, WordPress ini bisa dipakai buat bikin blog, bikin web kampus, bikin toko online, bikin website portofolio gitu. Nah, WordPress ini ada dua jenis, ada WordPress ORG atau itu tuh harus sewa atau hosting sendiri. Dan fiturnya tuh lebih bebas diatur. Sedangkan WordPress.com, yang kedua WordPress.com itu langsung dipakai tanpa sewa hosting dan fiturnya lebih terbatas ya untuk yang WordPress.com. Nah, jadi di sini kita akan coba untuk buat teman-teman yang belum punya WordPress bisa di-download dulu. Sini kita ke Chrome, ketik aja perintahnya download WordPress, akan muncul, kita download yang paling atas ini. Nah, ini kita download. Sebelumnya karena saya sudah mendownload WordPress, jadi langsung saja kita buka nanti di file. Nah, buat teman-teman juga yang belum memiliki Bitwise, teman-teman bisa download Bitwise. Di sini kita ketik juga perintahnya. Nah, teman-teman bisa download dulu yang Bitwise SSH client ini. Di sini juga saya sudah memiliki Bitwise ini.
Oke, langsung saja untuk WordPress jika sudah jika sudah di-download, biasanya akan muncul pada file di bagian download. Nah, jadi langkah yang pertama itu kita harus mengekstrak terlebih dahulu file WordPress tadi ke dokumen. Jadi saya sudah mengekstrak juga ini dari yang di-download sekarang jadi di dokumen seperti ini. Selanjutnya kita bisa masuk ke Bitwise. Di sini kita diminta untuk masukin IP kita sama seperti tadi, sama saja seperti yang di putih. Kita diminta untuk masukin IP dan juga port. Nah, kalau di Bitwise ini kita diminta untuk masukin IP, port, username, dan juga password di sini. Setelah itu kita login saja. Nah, di sini kita diminta untuk masukin password lagi. Lalu oke. Tampilannya akan seperti ini. Kita bisa masuk ke terminalnya. Nah, untuk di terminalnya seperti ini ya. Oke. Untuk sebelumnya, kita bisa ke bagian mana ini tadi? New SFTP window ini untuk mindahin WordPress. Tadi kan WordPress-nya ada di dokumen ya, dan ini bisa kita lihat ini sudah di dokumen. Lalu bisa tadi tuh sebenarnya caranya kayak kita tinggal pindahin aja WordPress ini dari sini ke sini. Karena ini udah jadinya tidak saya pindahin lagi ya. Nah, tinggal diseret aja WordPress dari sini ke sini. Seperti itu. Oke, kita bisa masuk ke terminal seperti ini. Sini kita diminta untuk nggak diminta login ya. Tadi sebelumnya saya juga sudah membuat laporan praktikumnya seperti ini untuk install WordPress-nya. Nah, jika sudah pada tahap membuka terminal, kita bisa ketikkan perintah-perintah ini untuk membuat WordPress-nya, untuk mindahin WordPress-nya. Jadi di sini kita ini satu aja yang kita buka terminalnya ini. Nah, biar enak di sini saya sudah mencoba juga sebelumnya untuk perintah-perintahnya. Nah, seperti ini. Oke, di sini bisa kita lihat untuk yang pertama kita akan ke sudoku. Lalu di sini kita ls untuk lihat WordPress-nya, ini sudah ada. Lalu kita masuk dulu ke direktori var, direktori www, lalu kita masuk ke direktori html, lalu kita buat direktori baru yaitu WordPress. Di sini kita menggunakan perintah mkdir WordPress. Lalu kita ls untuk lihat apakah WordPress ini sudah ada. Lalu kita masuk ke direktori WordPress dan kita di sini kita pindahin dengan perintah menggunakan perintah mv/home/sayu/wordpress dan kita beri nama WordPress-nya. Di sini saya menggunakan WordPress 1. Lalu kita ls, sini kita lihat ada WordPress 1-nya sudah ada. Lalu kita masuk ke cd WordPress 1 dan kita dir, maka akan muncul seperti ini di WordPress-nya. Ini akan muncul jika kita ls seperti ini. Oke. Setelah itu langkah selanjutnya
Jika sudah ketik perintah yang tadi sudah saya jelaskan, kita bisa akses di Google. Di Chrome, kita masuk dulu ke Chrome, kita masukin saja IP kita ya. Sini 192.168.1.4.3/wordpress/wordpress1 karena tadi namanya WordPress 1 ya. Nah, tampilannya seperti ini karena saya sudah berhasil menginstal ya. Untuk yang belum berhasil, nanti pada saat kita ketik perintah IP/WordPress/WordPress1, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Itu kita diminta untuk masukin kata sandi. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita diminta untuk masukin database name-nya, lalu username, lalu password. Di sini nanti kita bisa submit langsung. Jadi sama seperti ini. Setelah itu, jika sudah berhasil, nanti kita akan diminta untuk masukkan bahasa. Selanjutnya, jika sudah untuk masukkan bahasa, nanti kita diminta untuk mengisi identitas diri. Di sini saya berikan contoh juga untuk identitas diri seperti ini. Nah, yang dimana kita diminta untuk masukin site title-nya, username-nya, kita buat password baru, dan juga emailnya. Seperti ini tampilannya. Jika sudah, nanti di bagian bawah sini terdapat tulisan install WordPress. Jadi bisa langsung diinstal saja. Dan jika sudah, selanjutnya kita akan berhasil install tuh. Nanti kita saat login ke WordPress menggunakan Chrome yang menggunakan perintah IP/WordPress/WordPress1, itu kita bakal diminta untuk masukin username dan juga password lagi. Dan nanti jika sudah berhasil login, tampilannya akan seperti ini. Seperti ini. Nah, nih, written by Saimane Gita. Seperti itu. Kita juga bisa coba cek pada di Bitwise ini, kita bisa coba cek MariaDB-nya ya. Di sini kita coba sudo dulu. Kita masukin perintah TRI. Lalu kita coba lihat MySQL MariaDB. MySQL -u root -p. Nah, di sini kita ketik show database. Nah, ini akan muncul seperti ini, yang dimana database-nya sudah kita buat. Di sini ada Gita. Sama saja seperti yang tadi kita coba lihat pada putih. Nah, kalau misalkan kita mau coba buat yang kayak tadi, nih, untuk perintah ini kita bisa coba ya. Di sini kita coba untuk ini kita exit dulu. Nah, untuk kita bisa lihat di sini, kita masuk dulu ke cd/var. Kita lihat di ininya ya, kita lihat WordPress-nya ini, kita dir nanti.
Lalu kita masuk ke CD, www. Selanjutnya kita masuk ke CD HTML. Nah, di sini bisa kita lihat ls. Di sini nih terdapat WordPress ya. Bisa kita lihat. Selanjutnya kita bisa masuk ke CD WordPress. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk juga ke CD WordPress 1. Lalu kita coba dir. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Yang dimana berisi seperti ini ya file WordPress satunya. Oke, seperti itu untuk cara install dan juga konfigurasi pada WordPress dengan menggunakan Bitwise. Lalu tadi saya juga sudah menjelaskan cara menginstal SSH, FTP, Apache, dan juga MariaDB. Dan di sini saya tidak mempraktikkan langsung karena sebelumnya saya sudah menginstal dan mengkonfigurasikannya. Untuk SSH juga saya sudah membuat video hands-on-nya. Jadi di sini saya hanya menjelaskan perintah-perintahnya saja. Mungkin cukup video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat malam dan terima kasih.